Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin terkait tentang Kitabul Al-Amri bil Ma'ruf, Amar Ma'ruf. Sebagian sudah kita baca, kita lanjutkan bahwa amar ma'ruf itu suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kemuliaan umat Islam. Jadi orang Islam itu, agama Islam ini mulia jika kita mau amar ma'ruf, nahi mungkar. Tanpa itu kita tidak akan bisa meraih kemuliaannya. Saya lanjutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama dari Sayyidina Hudzaifah. Qala Hudzaifah, ya'ti 'alan nasi zamanun li'an takuna fihim jifatu himarin ahabbu ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Sayyidina Hudzaifah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, datang suatu zaman, akan datang suatu zaman, suatu masa. Di masa itu li'an takuna fihim jifah, bangkai keledai itu lebih mereka sukai, lebih mereka cintai, ahabba ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Jadi bangkai keledai itu lebih dia sukai daripada orang mukmin yang mengajak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wallahu alam, kita sudah sampai atau belum tuh? Sebagian sudah ya? Sudah. Masya Allah. Foto ulama saja begitu ya. Foto ulama yang nahi mungkar yang paling terkenal di Indonesia ini, kalau dipasang di beberapa media sosial langsung diblokir. Ini datang, sudah nyampe belum waktunya? Iya, coba pasang itu. Foto Habib kita itu langsung diblokir. Ya, Allah. Benar, ya, itu riwayat ya, itu terjadi begitu. Jadi ulama jika tadi ulama hanya mencari menyesuaikan selera mustami'in, jangan begitu ya. Dia sesuaikan, ini enaknya, ini kesukaannya apa daerah sini nih. Oh iya, senangnya yang lucu-lucu aja, kita ngelucu juga sampai nggak ada maknanya daripada itu. Padahal ulama diperintahkan di sini amar ma'ruf nahi mungkar, konsekuensinya akan dibenci. Sampai mana
gitu ya. Sampai di mana batas kebenciannya tadi, sampai dia dikatakan lebih benci, lebih menjijikkan orang tadi daripada bangkai keledai. Allah. Ya. Jadi orang berdakwah itu bukan cari masa, enggak. Sampaikan aja yang hak. Ya. Wa auhallahu ila Yusha' bin Nun alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Nabi Yusha' bin Nun. Allah mengatakan inni muhlikun min qaumika arba'ina alfan min khiyarihim. Aku akan binasakan berapa? Arba'ina alfan min khiyarihim. 40.000 dari orang-orang yang terbaik dari umatmu. Ya. Wasittina alfan min syirarihim. 60 dari yang jahat. Jadi 40.000 baik, 60 yang jahat. Faqala ya Rabb, kemudian Nabi Yusha berdoa kepada Allah, haula'il asyrar, itu adalah orang-orang yang jahat. Ya, fama balul akhyar, layaklah kalau yang orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala layak untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang baik itu? Mengapa yang baik ada 40.000 kok mau dihancurkan juga, kena apa dosanya? Faqala, dia Allah mengatakan illahum lam yaghdabu li ghadabi, karena mereka tidak marah atas kemarahanku, murkaku. Ya. Ada maksiat, dia tidak ikut murka. Ya. Maksudnya di sini bagaimana? Kalau kemaksiatan nanti dijelaskan riwayat berikutnya. Murka di sini menunjukkan bahwa kita tidak suka. Ya, ada kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sekarang ini, ya, nama Nabi dipakai untuk iklan minuman khamr yang sangat dibenci itu. Ya. Kemudian orang mengatakan, makanya ini kalau mu'allaf itu belajar dulu, ngaji dulu ya. Ngaji baru ngomong semestinya. Ada orang katanya mu'allaf, ikut ngomong. Kan nama Muhammad banyak. Siapa yang namanya Muhammad dikasih gratis? Kan nama Muhammad kan banyak kata dia. Bukan maksudnya bukan ke Rasulullah. Nah ini cara berpikir orang yang nggak mengerti. Ini mengada-ngada. Ya. Setiap orang kita ini kalau punya anak, nama saya Muhammad. Waktu saya punya orang tua, waktu saya lahir dikasih nama Muhammad supaya dapat keberkahan Nabi Muhammad. Ya, semua. Ya, ada yang lagi namanya Muhammad di sini. Pasti ada. Muhammad di awalnya, semua pasti maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama Muhammad itu tidak ada nama Muhammad sebelum Rasulullah. Berarti memang Muhammad itu ya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelecehan begitu. Ya. Pelecehan terhadap agama, dan seperti sering saya sampaikan, ini tidak akan habis. Ini belum ya. Selagi hukumnya seperti itu, ya. Orang yang menghina Rasulullah SAW, sekarang kalau menghina RT RW sudah ada hukumnya, ya. RT RW lurah, camat dan semua pejabat begitu. Tidak boleh dia dilecehkan. Rasulullah SAW, laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Rasulullah, Allah enggak ciptakan dari ketidakadaan. Allah ciptakan surga, neraka semua.
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah dihina, ada orang sekali lagi, hak siapa? Saya kadang-kadang geli juga, mau marah, ya. Kalau ada peleceh, orang melecehkan agama, datang ke ustadz, datang ke majelis ulama, saya minta maaf. Bisa dimaafkan? Coba, kok bisa dimaafkan ini? Dari mana hukumnya? Ya. Baca kitab As-Saiful Maslul, As-Sarimul Maslul, Imam Subki, ya, dan imam-imam a'immah yang lain, dan saya sudah nukil itu hukumnya dalam kitab Habibana Muhammad, ya. Kemuliaan dan orang yang mencelanya. Itu di buku itu jelas semua. Madzahibul arba'ah semua, ya, mengatakan orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumannya hanya 2. Ya, artinya dia dihukum dibunuh orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qutila haddan, dengan had atau kufron atau kufur, dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk memaafkan. Nah, ini harus enak gitu ya. Ada orang dulu menghina adzan, datang ke kiai. Ya, ada orang menghina ini, datang lagi ke ustaz. Saya minta maaf. Ya, saya maafkan. Kok bisa? Hah? Hak apa itu? Itu sama seperti nanti ada sendal kita itu diambil orang, begitu ya. Kemudian orang lain yang bilang, "Udah saya maafkan yang mengambil sandal Bapak itu." Bukan miliknya. Ini salah. Ya. Salah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya sekali seperti ini ya. Jadi wajib bagi setiap muslim tadi marah. Ya, ada mengatakan enggak perlu kita marah-marah, ya. Tidak perlu marah-marah. Wajib, hukumnya wajib. Kalau enggak ingin mati su'ul khotimah, begitu. Ya. Maka di sini disebutkan yang 40 yang baik, 40.000 yang baik pun dihancurkan. Mengapa? Dibinasakan oleh Allah SWT karena mereka tidak marah. Coba. Tidak ikut marah dengan kemarahan Allah. Nabi Muhammad SAW jangankan disandingkan dengan Homer, perhatikan baik-baik itu. Bagaimana Allah memanjakan Sayyidina Muhammad SAW. Orang datang ke rumah Rasulullah, duduk di rumah Nabi, dikasih makan oleh Rasulullah, dijamu. Sahibul baitnya Nabi Muhammad. Wajahnya tampan, banyak senyum, lembut, tutur bahasanya. Tidak ada orang yang pernah puas melihat wajah Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat dari beberapa sahabat itu selalu lihat Rasulullah. Tapi kalau dipandang oleh Rasulullah, mereka duduk. Nanti Rasulullah melihat yang lain, dia cepat-cepat melihat. Begitu. Menikmati wajah Rasulullah SAW. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang diundang, yang diberi makan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk lama, selesai makan tidak mau pulang karena enak. Ini sahibul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau pulang. Ya, kita kalau masuk rumah orang betah, gimana betah? Enak, makanannya enak, sahibul baitnya baik. Kayaknya enggak mau pulang. Kayaknya, tapi malu kan rumah orang. Ya. Nah, ini sahabat juga begitu, menikmati. Tapi Rasulullah punya waktu. Nabi itu manusia yang paling disiplin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk dakwah, ada waktu untuk tamu dan seterusnya. Duduk. Rasulullah merasakan saja dalam hati tidak enak dengan keberadaan orang-orang tadi. Bisa bayangkan, bukan rumahnya luas seperti istana,
kemudian ada ruangan khusus, tidak ada. Rumah Rasulullah kecil dan ada di situ ada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala, istri-istrinya. Rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat, fa idza ta'imtum fantashiru. Sudah makan, pulang. Itu perintah, ya. Kita kalau sudah makan pulang. Jangan lama-lama lagi. Gitu. Ini buat siapa? Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau udah kasih makan pulang. Wala musta'nisina li hadis. Jangan enak-enak ngobrol. Itu. Jangan terlalu enak untuk menjaga kenyamanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala musta'nisina. Ya. Coba bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat tidak mengganggu apa-apa. Cuma duduk saja. Bagaimana kira-kira Allah marah tidak dengan sesuatu yang dibenci, diharamkan, disandingkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu pakai akal saja, ya. Makanya bermunculan orang-orang, oh enggak, Rasulullah itu tidak bisa dinista, Rasulullah itu tidak bisa, benar tidak bisa dinista Nabi Muhammad. Tidak bisa dihinakan karena Rasulullah mulia. Tapi kewajiban bagi setiap umat Islam ikut marah ada orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan di hadis ini disebutkan mereka tidak marah wa wakaluhum, ya. Kaluhum wa syaribuhum. Tapi justru mereka bukan marah, duduk bareng, ngobrol bareng, enak dengan si penista, minum bareng, gitu. Ini penyebabnya. Kenapa 40.000 tadi ikut dibinasakan? Karena dia tidak marah dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Qala Bilal ibn Sa'din, kemudian Bilal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu berkata, innal ma'siyata idza ukhfiyat lam tadurra illa sahibaha. Innal ma'siyata idza ukhfiyat lam tadurra illa sahibaha. Kemaksiatan itu jika disembunyikan, maka itu tidak akan membahayakan kecuali pelakunya. Adalah maksiat, dia diam-diam minum khamr, diam-diam dia berzina, diam-diam, itu tidak akan membahayakan kecuali pelakunya. Ya, tidak, kita nggak kena sanksi dari sembunyi-sembunyi. Ya, misalnya RT RW misalnya begitu, tiba-tiba di situ ada rumah kontrakan yang dipakai untuk maksiat, dia nggak tahu, dia nggak kena, karena memang disembunyikan. Itu maksudnya, maksiat itu jika tersembunyi maka dia tidak terkena dosanya. Fa idza u'linat, kalau ditampakkan maksiat itu terang-terangan, u'linat walam tughayyar adarrat bil ammah. Apabila maksiat ditampakkan kemaksiatannya terang-terangan dan tidak dirubah, tidak diperbaiki, tidak ditegur, tidak diberi nasihat, maka akan terkena semuanya. Ya, semua akan mendapatkan menanggung dosanya. Nah, itu maksudnya. Jelas ya? Jadi maksiat itu kalau orang sembunyi-sembunyi urusan dia. Orang nggak mau sholat, nggak apa, terserah. Ya, mau minum khamr terserah. Karena kita nggak tahu, nggak perlu kita cari-cari kamu minum apa. Ya, itu bukan urusan kita. Tapi kalau sudah terang-terangan, adarrat walam tughayyar, diam, enggak. Saya mau cari aman aja. Ya, saya mau urus diri saya sendiri. Saya belum baik kok. Ngapain ngurusin orang? Nah, ini nanti dibahas di sini. Ya, nanti dibahas. Saya ini belum baik. Ngapain ngurusin orang? Ya, ini cara yang salah menurut Imam Ghazali dengan dalil-dalil yang ada tadi.
Ya. Jadi bala itu musibah turun nanti kalau terjadi seperti itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada tsunami, bukan di Aceh yang setelah ini. Ya, kemarin saya bertemu dengan orang yang tinggal di sana menceritakan ya benar-benar ada kemaksiatan yang luar biasa itu. Ya. Waktu terjadi di Palu, ya, itu sedang ada kemaksiatan besar-besaran yang luar biasa. Yang menakjubkan waktu dia cerita itu, lapas kan tempatnya apa? Tempat orang yang dianggap salah, ya, atau orang bersalah. Ya mungkin ada yang salah, ada yang enggak. Ternyata lapas itu enggak terkena apa-apa. Ya. Ada pabrik, ada kantor-kantor runtuh semua habis itu. Lapas itu katanya enggak apa-apa. Malah penghuninya bisa pulang ke rumah masing-masing itu. Ya, walaupun nanti dikasih pengumuman akhirnya mereka kembali lagi. Allah selamatkan itu. Coba bayangkan. Secara zahir kan itu tempat penjahat, ternyata enggak. Ya. Bukan berarti mengatakan di situ orang baik semua, bukan. Mungkin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang-orang yang baik kemudian dia mengakui kesalahannya. Hah? Kan banyak orang yang bersalah ini masih bergentayangan di luar kan? Iya, orang yang bersalah sekarang masih banyak. Koruptor masih banyak di mana-mana. Ya. Yang nasibnya enggak bagus atau yang ketangkap itu ya. Kemudian syaratnya di sini disebutkan ya. Jadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib, tidak boleh dari hadis-hadis yang kita baca, dari riwayat yang kita baca semua hukumnya adalah wajib. Ya, tidak bisa, tidak gugur kewajibannya itu dalam kondisi apapun. Nah, sekarang Al-Imam Ghazali meneruskan apa rukunnya, apa syaratnya. Ya. Ar-ruknul awal al-muhtasib. Sekarang syarat daripada muhtasib, orangnya sekarang. Siapa yang mau bertindak? Yang mau nahi mungkar itu siapa? Ustadz, orang alim, atau siapa ini orangnya? Nah, dikatakan di sini syaratnya ada 3. Pertama adalah mukallaf. Mukallaf. Mukallaf artinya akil baligh. Ya. Tapi itu yang dimaksud akil baligh mukallaf tadi syarat wajib. Tapi kalau untuk mendapatkan pahalanya murahik aja sudah dapat. Gitu. Anak mumayyiz belum baligh, dia tahu ini haram. Misalnya begitu. Bilang sama ibunya misalnya, "Mama, dosa itu kok nggak pakai jilbab." Begitu aja dia berpahala. Ya. Nanti mamanya bilang, "Masya Allah anak saya ini sudah bisa nasihatin." Ya. Saya walaupun saya belum bisa diberi nasihat. Ya. Ini anak Masya Allah. Ya. Seperti ibu-ibu itu suka membanggakan anaknya masih kecil pakai jilbab. Masya Allah ini sekolah. Ibunya pakai celana pendek, nganter anaknya untuk sekolah. Masya Allah anak saya ini, gitu ya. Kecil-kecil udah pakai jilbab. Nah ente, ini bagus, memang betul bagus dia. Tapi dia nggak ngambil pelajaran, gitu ya. Nanti kalau anaknya belajar, nanti anaknya yang bilang, doain ya ibu saya mudah-mudahan gitu. Ya. Mukallaf. Yang kedua muslim. Ya. Harus muslim. Ya. Kemudian yang ketiga qadir. Qadir artinya mampu. Mampu itu apa? Nanti dijelaskan semuanya. Yang enggak wajib berarti.
Yang wajib tadi kan mukallaf, muslim, qadir. 3. Berarti yang enggak wajib yang bagaimana? Majnun. Majnun. Ya, orang gila enggak wajib. Ya. Udah terserah kamu lah, saya enggak mau urus-urus begitu. Saya mau urus diri saya sendiri. Begitu. Supaya enggak dosa orang itu, bilang aja itu majnun. Ya. 1. Majnun. Yang kedua as-sabi. Sabi berarti anak kecil karena lawannya tadi bukan mukallaf. Ya. Kemudian kafir. Orang kafir. Ya kafir enggak wajib. Ya. Berikutnya adalah al-ajiz. Ajiz yang tidak mampu. Lawannya qadir, ajiz. Qadir berarti mampu, ajiz dia tidak mampu. Yang tidak mampu enggak wajib. Ya. Maka di dalamnya masuk di dalamnya siapa? Apakah harus orang para pejabat? Tidak, pejabat ya, ar-ra'i wa ra'iyah sama-sama wajib di sini. Ar-ra'i pejabatnya, ra'iyah rakyatnya. Ra'iyah rakyat. Itu bahasa Arab mengambil bahasa Indonesia, gitu ya. Wa yadkhulu al-fasik wal raqiq wal mar'ah. Berarti yang enggak wajib siapa? Yang enggak wajib siapa? Kafir kan? Orang kafir enggak wajib. Orang non muslim enggak wajib. Berarti di dalamnya fasik. Fasik itu pelaku dosa. Pelaku dosa wajib enggak? Wajib. Orang mengatakan, saya enggak wajib. Saya takut berdosa. Saya takut cuma bisa ngomong enggak bisa melakukan. Kabura maqtan indallah. Ya, antaqulu ma la taf'alun. Berbicara tapi tidak bisa mengerjakan, seolah-olah dalilnya ini benar tapi salah menurut Imam Ghazali. Ya, menurut kitab ini salah karena yang tidak wajib itu hanya orang kafir, berarti kalau fasik dia wajib. Seperti orang fasik misalnya, dia tidak bisa, fasik itu apa? Pelaku dosa besar atau istiqomah dosa kecil. Dosa kecil tapi terus itu jadi fasik. Kok nggak pantas istiqomah ya? Arti terus menerus lah begitu ya. Jadi pelaku dosa besar musirrun alal kabair, ya, orang yang terus melakukan murtakibul kabair atau musirrun alal saghair. Yang melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil. Itu disebut namanya fasik. Fasik dia melakukan dosa yang ini ketika dia melihat satu kesalahan masih wajib dia mengingatkan. Begitu. Misalnya dia belum bisa berhenti riba. Tiba-tiba ada orang minum khamr, wajib dibilang, jangan minum khamr dong. Orang nanti bilang, kamu makan riba. Iya. Tapi kan nggak semua orang tahu. Ya. Jihad yang gampang contohnya. Jihad itu siapa yang bisa melakukan jihad kalau harus bersih daripada semua dosa? Ya, di situ ada orang yang nggak sholat, di situ ada orang yang suka ghibah, di situ dalam orang berjihad itu kan macam-macam. Mulai zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu kan banyak kasus-kasus seperti itu. Ya, bagaimana zaman setelahnya, bagaimana zaman sekarang. Jadi jangan pakai alasan kita tidak peduli pada agama, kemudian mengatakan tadi, ya, saya masih kotor, saya nggak pantas, nggak boleh. Itu cara yang salah. Ya, tapi kemauan orang ini tender dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang menghina Rasulullah. Ya, ada orang menghina Rasulullah seperti sekarang ini. Maka orang-orang marah, orang Islam ya marah. Seolah-olah ini ada pengumuman, seolah-olah siapa yang mau bela Nabi Muhammad, begitu. Lisan halnya
itu mengatakan, siapa yang mau bela kesucian Nabi Muhammad SAW? Datang itu orang berbondong-bondong, ya, semua orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang sering hadir maulid, ya Nabi salam alaika, memuji Rasulullah SAW, masa tidak tersinggung? Begitu. Datang ke situ, oh ternyata ada orang yang sama sekali nggak pernah hadir maulid, dia punya ghirah, dia hadir. Bahkan ada pendosa sekalipun boleh hadir. Pendosa, peminum khamar, pezina, penyabung ayam, waktu nabinya dihina dia marah. Ya, datang bisa ditampung itu. Kecuali orang munafik. Orang munafik nggak bisa. Walaupun dia menyembunyikan dengan ilmu sekalipun, dia tidak akan peduli pada Rasulullah SAW. Dia alim, nggak mungkin kan kalau orang alim jadi munafik, pakai akal kita. Kita tunggu aja apa yang keluar dari mulutnya, ya. Nggak perlu agama kok dibela, Allah kok dibela, ya. Nggak perlu Allah dibela. Allah itu maha kuat. Kayaknya lurus omongan ini. Ya, kayaknya, ya, itu bahasa orang munafik untuk tadi bahasa yang Allah tunjukkan kepada orang lain, dia tidak akan bisa pokoknya. Orang munafik itu tidak akan bisa di soft di barisan untuk membela Nabi Muhammad SAW. Itu intinya. Pendosa, preman masih bisa. Peminum tadi malam minum, pagi dia bisa bela agama Allah. Bisa, masih diberi izin. Siapa tahu dengan membela ini nanti dapat pengampunan, kan begitu. Tapi untuk orang munafik tidak akan bisa, ya, tidak akan diberi izin untuk membela Rasulullah, membela agama Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau di sini disyaratkan taklif, taklif artinya mukallaf, ya, orangnya harus mukallaf, ya. Orang yang mukallaf itu tadi, maka diwajibkan bagi setiap orang yang sudah dewasa, balik, wajib. Dan apabila satu ada yang mau, ada yang menyampaikan, gugur kewajiban yang lain. Ya, nanti punya alasan begini, udah itu ustadz udah ngomong, udah cukup. Ya, itu sudah ada ustadz yang ngomong begitu, udah. Saya cari yang aman-aman aja, begitu ya. Ini buat bisa mencari dalil, ya, untuk melepaskan diri. Padahal kemarin sudah dijelaskan betapa besar pahalanya, ya, orang yang mau tadi ikut peduli amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, iman. Orang yang beriman, maksudnya muslim, ya, orang yang beriman. Kalau kita sudah meyakini syarat orang tadi menjadi orang yang baik, bisa amar ma'ruf nahi mungkar, harus orang yang beriman. Kalau ada orang non muslim mau ikut, ya boleh, silahkan, tapi nggak wajib. Untuk mereka boleh, ya, karena ada sebagian larangan itu untuk semua agama. Dilarang, ya, semua agama mengatakan haram semua, ya, seperti perzinahan itu mungkin semua agama melarang itu, ya, kecuali komunis, ya, kalau komunis boleh semua, kalau orang yang beragama tidak boleh, ya, agama yang manapun. Wallahu alam kalau khamr, mungkin sebagian ada yang mengharamkan, artinya melarang, ya, kalau bahasa kita haram. Dan syarat yang ketiga adalah al-adalah. Kalau adalah itu lawannya fasik. Lawannya fasik adalah. Berarti tadi ini dikoreksi oleh Imam Al-Ghazali. Di sini dikatakan tadi yang sudah saya sampaikan, tidak serta-merta gitu, ya. Orang yang fasik itu akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia boleh membela, dia boleh peduli kepada agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib peduli, wajib dia ikut serta berbicara. Kalau nggak bisa, ya tadi, kalau sekarang orang pegang HP, dengan HP kita sampaikan, ya, bahwa itu tidak boleh, itu tidak benar, ya,
itu juga sarana untuk berdakwah, untuk nahi mungkar. Ya. Nah, di sini dikatakan, contohnya orang yang memakai harir itu apa? Sutra ya. Orang laki-laki pakai baju sutra yang asli tapi ya, haram kan hukumnya. Kalau kan banyak pakai kain Ramadan sutra asli, harganya 150.000, palsu pasti. Ya, walaupun ditulis apa? Asli, karena sutra nggak mungkin 100.000 itu, 150.000 ya. Sutra ada campuran sutra, mungkin 2 benangnya aja, ya. Ada 2 atau mereknya mungkin pakai sutra. Jadi kalau sutra yang asli itu laki-laki haram. Orang pakai emas, laki-laki pakai emas haram, ya. Kalau tukar cincin gimana? Haram, sama aja, ya. Kalau laki-laki tukar cincin. Bagaimana caranya supaya halal untuk laki-laki? Jangan pakai cincin emas, ya. Nah, dia bisa dengan perak, ya, atau apalah gitu, ya, kaleng kayak apa gitu, ya. Yang penting yang nggak haram. Tapi untuk perempuan tidak ada sesuatu, dikatakan oleh para ulama, tidak ada sesuatu yang begitu gamblang, begitu jelas keharamannya seperti harir, sutra dan emas. Karena ini pernah dipertontonkan langsung oleh Rasulullah SAW. Gini, hadani, 2 ini, maksudnya harir, perak dan emas itu tadi, haramun lidukuri ummati, gitu ya. Ini haram untuk laki-laki dari umatku. Itu sudah jelas. Ya. Ada orang tanya begini, Ustaz, dulu nih, saya lupa sholat pakai cincin emas. Saya lupa nggak saya lepas. Itu sah nggak sholat saya? Tolong dibantu dijawab. Hah? Ada orang tanya ke antum itu bilang begitu. Saya lupa tadi pakai cincin emas waktu sholat. Lupa nggak saya lepas? Itu. Sholat saya sah nggak? Apa yang dijawab? Hah? Kita bilang, kamu pakai cincin aja itu haram, ya. Pakai cincin itu haram. Cincin emas itu nggak boleh dipakai untuk laki-laki, begitu. Kalau orang lupa, ya lupa, nggak tahu, nggak mengerti, dia belajar, ya. Kalau sudah terlanjur, bagaimana sholatnya sah? Nggak ada hubungan dengan sholat itu tadi, tapi dia haramnya haram sendiri, bukan menghalangi sahnya sholat itu tadi. Ya, dia melakukan sesuatu yang haram, bukan di waktu sholat saja, sebelum sholatnya juga haram, nggak boleh. Tapi ini hadiah dari sang juwita. Kalau nggak saya pakai nanti saya nanti dikira nakal, saya nanti dikira tidak setia, gitu. Ajak istrinya ke pengajian, sini, dengerin pengajian, nanti biar ngerti mana yang haram, mana yang halal, begitu. Kalau hukumnya dikasih pada istri, ya pasti nggak boleh, ya. Tapi kalau setelah istri nanti mengerti, oh ternyata nggak boleh, supaya ada namanya, bikin dari yang lain, dari perak, dari perunggu, dari apa aja, dekat cari tukang las, bikin yang gede namanya, gitu. Nama istrinya tulis yang besar, ya. Kalau dia takut suaminya macam-macam itu. Tapi pakai emas hukumnya haram, ya. Maka di sini disebutkan orang yang melihat orang dia pakai cincin emas misalnya begitu, atau dia pakai harir, dia pakai sutra. Kemudian dia melihat ada orang minum khamr, wajib bagi dia untuk mengatakan enggak boleh, itu haram. Itu. Jangan saya enggak. Ya. Saya enggak berani ngomong itu. Saya karena belum bersih. Enggak boleh. Itu cara yang salah menurut Imam Al-Ghazali. Kesimpulannya bahwa memberi nasihat, amar ma'ruf, ya, nahi mungkar, hukumnya adalah
wajib bagi setiap orang Islam, baik itu pejabat, baik itu rakyat, ustadz, murid, orang biasa, awam, siapapun, kalau melihat kemungkaran wajib disampaikan, katakan bahwa itu mungkar, bahwa itu hukumnya haram yang kita mengerti. Dengan cara bagaimana? Cara yang sehalus mungkin, sebaik mungkin, ya, jangan sampai orang tersinggung dan sebagainya. Tapi pastikan bahwa setiap kali kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan atau melarang orang untuk berbuat maksiat, pasti nanti ada orang yang tersinggung. Sehalus apapun kita bicara, ya pasti ada orang yang tersinggung. Ada orang kita kasih tahu, Pak, kalau sholat jangan goyang-goyang, misalnya begitu. Kita bilang dulu, Pak, minta maaf, jangan tersinggung Pak ya. Iya, minta maaf Pak ya, minta maaf. Kalau sholat, Bapak itu kalau sholat jangan banyak goyang-goyang, misalnya begitu. Nah, bocah kurang ajar. Ya, padahal tadi sudah, itu, jadi siap-siap aja. Ya, karena tadi sudah disebutkan kan, riwayat ini tadi sudah ada. Nanti akan lebih dibenci, ya, daripada bangkai keledai. Orang yang mengajak kebaikan itu lebih dibenci. Jadi wajar tuh. Nanti kalau ada ustadz, ada dai, wah keras ini, radikal ini, ya. Apa lagi? Hah? Intoleran, begitu. Nggak beres ini. Ustadz yang gaul kayak, ya. Jangan model yang seperti itu, terlalu keras, begitu. Ya, ini sudah janji nih, hadisnya ini sudah ada bahwa nanti, jadi jangan mencari pujian orang, ya. Orang berdakwah itu nggak mencari popularitas, tidak mencari pujian orang. Ya, lihat ulama-ulama dahulu itu. Ya, ada sebagian ulama kalau sudah dikenal orang lari, begitu. Dia berdakwah satu daerah, dia orang begitu dikenal fulan itu adalah pengarang kitab. Oh antum ini, oh tinggal lari. Gitu. Ya, langsung dia pindah tempat lagi. Begitu ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, dan Allah bimbing kita ke jalan yang benar, ya, mendapat keridhaan Allah SWT dalam setiap langkah.